Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Ayu Ardela Sintiana Putri dari Prodi PGSD 4B. Saya di sini akan menceritakan sebuah kisah tentang kancil mencuri timun. Pada suatu siang yang panas, si kancil berlari untuk menghindari kebakaran hutan. Kancil yang merasa kelelahan karena berlari tanpa henti melihat sebuah kebun sayuran milik Pak Tani. Dalam hati, kancil berkata, "Wah, sangat menyenangkan. Kebetulan nih perutku lapar dan aku haus." Sambil menelan ludah, tenggorokanku juga kering dan perutku merasa keroncongan. "Makan dulu ah." Tanpa rasa berdosa, kancil menyantap semua kebun milik Pak Tani. Enak. Kalau setiap hari seperti ini, pasti seru. Setelah puas, kancil membaringkan diri di bawah pohon. Angin yang sepoi-sepoi membuatnya mengantuk. Kancil pun tertidur. Sampai keesokan harinya, ia merasa lapar dan kembali ke kebun milik Pak Tani. Setelah berjalan-jalan, akhirnya ia menemukan mentimun di kebun Pak Tani. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memetik mentimun besar yang sudah siap panen itu. Kancil berkata, "Wah, enaknya sarapan mentimun," sambil tersenyum. Puas menyantap makanan kesukaannya, kancil kembali beristirahat di bawah pohon hingga tertidur karena kekenyangan. Setelah kancil pergi, Pak Tani datang dan terkejut karena ladang sayurannya menjadi berantakan. Pak Tani berkata, "Perbuatan siapa ya? Mungkinkah anak nakal atau binatang buas yang mencuri timunku karena lapar?" Kebun mentimun Pak Tani benar-benar berantakan. Banyak pohonnya yang rusak karena diinjak. Sisa-sisa potongan mentimun juga berserakan di tanah. Pak Tani berkata lagi, "Lihat ya jika tertangkap," dengan rasa amarah. Pak Tani sibuk memperbaiki ladangnya yang sudah rusak oleh si kancil sejak tadi pagi. Setelah puas beristirahat, kancil pun ingin kembali ke kebun milik Pak Tani. Namun, ia tidak memiliki keberanian menghadap Pak Tani yang wajahnya mengerut karena marah. Kancil berkata, "Oh Pak Tani, kenapa lama sekali di ladang? Aku sudah lapar." Sore harinya, Pak Tani pulang dengan membawa sekeranjang timun di pundaknya. Ia pulang ke rumah mengeluh karena panennya berkurang. Kancil berkata lagi, akhirnya waktu yang kutunggu pun tiba." Kancil pun pergi ke kebun Pak Tani. Keesokan harinya, Pak Tani murka dan marah melihat ladangnya berantakan lagi. Kata Pak Tani sambil mengepalkan tangannya, "Ini keterlaluan. Ternyata tanaman lain rusak dan dicuri." Pak Tani berlutut di tanah untuk mencari jejak si pencuri. Pemilik perkebunan ini sangat malang dan bertekad untuk menangkap pencuri itu. Pak Tani berkata lagi, "Aku harus membuat jebakan untuk menangkapnya." Pak Tani kemudian segera meninggalkan lapangan. Sampainya di rumah, dia membuat boneka yang menyerupai manusia. Kemudian dia menggosok jebakan untuk ladangnya itu dengan getah nangka yang lengket. Pak Tani kembali ke lapangan, boneka boneka itu dipasang di ladang mentimun, persis seperti orang yang sedang berjaga-jaga. Kancil yang mengetahui bahwa orang pangan sawah itu tidak bisa bergerak pun memukulnya, hingga terdengar suara, "Buk!" Si kancil terkejut setelah melakukan pukulan pertama. Tangannya menempel dan tidak bisa dilepaskan. Kancil berkata, "Lepaskan tanganku." Kancil pun melakukan pukulan dengan kakinya lagi, hingga terdengar suara, "Buk!" Sekarang, kaki kancil sebagai ganti badan juga ditempelkan pada orang pangan sawah itu. Kancil berkata, "Oh, bagaimana ini?" Sore harinya, Pak Tani kembali ke lapangan. "Nah, ini pencurinya." Pak Tani senang melihat jebakan berhasil. "Ternyata kamu telah merusak ladang timunku." Sambil tertawa, "Hahaha." Katanya, kancil adalah hewan yang cerdas, tapi alangkah tertipu oleh orang pangan sawah buatanku. Hahaha. Kancil diserahkan saat dibawa ke rumah Pak Tani. Dia dikurung di kandang ayam. Namun, kancil kaget pada saat Pak Tani menyuruh istrinya menyiapkan bumbu sate. Kancil berkata, "Aku harus keluar malam ini juga. Jika tidak, riwayatku akan berakhir." Malam harinya, saat Pak Tani dan istrinya sedang tidur, kancil memanggil anjing penjaga rumah dan berbisik kepada anjing, "Shh, anjing, sini, temui aku Kancil, hewan peliharaan baru Pak Tani. Tahukah
kamu, besok saya akan diundang Pak Tani menghadiri pesta di Pak Lurah. Keren ya? Anjing terkejut mendengarnya dan berkata, "Apa? Saya tidak percaya itu. Saya sudah lama di sini, tapi Pak Tani tidak pernah mengundang saya menghadiri pesta." Kancil tersenyum. "Nah, terserah kamu kalau tidak percaya. Lihat saja besok. Aku tidak berbohong." Anjing rupanya dipengaruhi oleh perkataan si Kancil. Ia meminta Kancil agar Pak Tani mengajaknya pergi ke pesta. "Baiklah, saya akan membujuk Pak Tani, tapi malam ini kamu harus menemaniku tidur di kandang ayam. Bagaimana?" kata Kancil. Anjing setuju dengan tawaran Kancil. Dia segera membuka kait pintu kandang dan masuk dengan sigap. Kancil dengan cepat keluar dari kandang. Kancil berkata, "Terima kasih," sambil menutup kembali kandangnya. Dan berkata lagi, "Maaf, saya berbohong. Tolong sampaikan salam saya ya untuk Pak Tani, dan tolong sampaikan permintaan maaf saya kepadanya." Kancil segera kabur dari rumah Pak Tani. Anjing malang itu baru menyadari kebenarannya ketika si Kancil telah menghilang. Nah, dari cerita yang saya ceritakan tadi, yaitu tentang kancil mencuri timun, dapat mengajarkan kepada anak-anak bahwa jangan mengambil hak yang bukan milik kita, karena itu sama juga dengan mencuri, dan mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Sekian dari cerita saya ucapkan terima kasih. Dadah!